Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mohon izin sebelum saya memulai khutbah, para bapak dan para jamaah yang masih merasa duduk di barisan belakang dan di depannya masih banyak slot untuk diduduki, silahkan diambil Pak. Apalagi anak muda, silahkan ke depan. Sekali lagi, para bapak yang menyimak info tambahan ini, yang masih merasa duduk di belakang dan di depan masih ada slot untuk diduduki, silahkan segera pindah ke depan Pak. Mangga ngalih ke payun. Kemudian yang baru masuk, silahkan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dan walaupun khatib sedang berkhutbah. Kemudian bagi siapapun yang belum sholat tahiyatul masjid dan walaupun sudah duduk, silahkan jangan ragu-ragu, berdiri lagi kemudian sholat tahiyatul masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Para tamu undangan Allah, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, sekedar mengingatkan dan menyegarkan kembali, juga menguatkan hafalan dan peringatan kita masing-masing dan antar kita, bahwa hari ini kita sudah berada di tanggal 21 bulan 4 1443 Hijriah, 26 bulan 11 2021. Paling tidak khatib berwasiat kepada dirinya sendiri sejak tanggal tersebut lewat majelis yang mulia ini, termasuk kepada seluruh jamaah, dan jamaah pun punya beban tanggung jawab yang sama untuk menyampaikan pesan yang sama kepada mereka yang tidak hadir di majelis ini. Hal itu sering diingatkan oleh para khatib, oleh para guru, para ustadz, para mubaligh, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada di majelis kenabian, di raudhah atau di mihrab-mihrab diskusi, di mimbar-mimbar khutbah ceramah kultum beliau berpesan kepada seluruh sahabat yang hadirnya, ala liyuballighu syahid minkumul ghaiba, wahai sahabatku yang hadir di majlisku saat ini, kalian punya tugas dan tanggung jawab yang sama, bukan hanya sekedar mendengarkan, dan tentu harus mendengarkan, tetapi di balik itu ada tugas yang tidak kalah mulia, yaitu menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir di majelis tersebut. Dalam konteks kekinian ini sudah mulai terjawab oleh beberapa masjid, DKM, Marbot, juga para profesional yang lain di sanggar-sanggar taklimnya,
bahwa satu kata, satu kalimat, satu pesan pun itu sudah dipiralkan, sehingga terpenuhi satu di antara model dan bukti ittiba kita kepada bagaimana Rasul dan para sahabatnya menyampaikan al-Islam dari Allah yang Maha Esa kepada Jibril alaihi salam yang satu, disampaikan kepada semua nabi dan rasul hingga nabi yang terakhir. Oleh nabi yang terakhir disampaikan kepada keluarganya, disampaikan kepada sahabat-sahabat terdekat, oleh sahabat terdekat disampaikan kepada teman-temannya, oleh mereka disampaikan kepada para pengikutnya, yaitu tabi'in, para pengikut tabi'in, bahkan hingga akhir zaman dengan istilah kita dipiralkan atau di-sharekan. Itulah yang dinamakan dakwah kolektif. Itulah pula yang dinamakan multi level dakwah. Dan walaupun sampai detik ini istilah multi level itu kesannya hanya berlaku pada dunia bisnis, dan kita kadang waktu mentok logika juga pada saat kita dihadirkan ke sanggar-sanggar presentasi bisnis, kemudian ada judul multi level marketing. Itu kalau kita mau jujur, kita sudah ketinggalan zaman, padahal gurunya adalah Allahu Rabbul Alamin dalam hal mempiralkan agamanya hingga sampai di Masjid Al-Muhajirin Jayapura nomor 2 ini. Hadirin yang Allah muliakan, itulah pula kita tidak boleh lari dari fakta yang ada, dan jangan merasa tabu dengan temuan-temuan mutaakhirin ataupun para saintis dan teknokrat. Ini satu di antara buktinya. Masjid ini sudah saya viralkan dengan satu di antara job desk marbot masjid, dan ini pula ingin saya tebarkan kepada mereka yang masih manual dalam hal mengelola masjid, memberdayakan masjid, memanage masjid, seolah-olah tugas marbot itu hanya sekedar buka tutup pintu. Apalagi kalau satu waktu berhalangan masjid tetap ditutup sementara jamaah sudah berdatangan. Ini insya Allah tidak akan terjadi di masjid ini khususnya, termasuk di masjid-masjid yang lainnya. Hadirin yang Allah muliakan, sengaja saya menampilkan satu di antara tema kajian hari ini, walaupun hanya dalam waktu beberapa menit, hanya sekedar pemantik, mengetuk tangga pertama. Silahkan tangga kedua, ketiga, keempat dan seterusnya diteruskan pada majelis-majelis rutin, dan jangan lupa PR tersebut harus diikuti oleh kita semuanya. Jadi jangan sampai tidak nyambung, jangan sampai patojaiyah antara pesan dari mimbar ini dengan pesan yang tadi saya sampaikan. Pada majelis ini hanya sekedar tangga pertama ingin saya jalani, sedangkan tangga kedua, ketiga dan seterusnya adalah tugas para bapak, tugas para remaja. Paling tidak yang hadir di majelis ini jangan sampai absen untuk melakukan implementasi dari pengetukan pintu dan tangga pertama, agar benar-benar khutbah ini betul-betul aplikatif dan menjadi rahmah bagi sebanyak-banyak orang dimanapun kita berada, sampai kapanpun juga, hingga kita tidak mampu berbuat alias sampai mati. Dan itulah kontrak politik kita, politik spiritual dengan Allah Rabbul Alamin. Hadirin yang Allah muliakan, masjid musola manapun juga sebetulnya sudah memiliki standarisasi berbasis samawi. Yang pertama, bahwa yang diamanati untuk membangun masjid itu adalah orang-orang bertakwa, mau tua, mau muda, anak kecil yang mulai misal belajar mengenal masjid, mulai diajari oleh orang tuanya untuk belajar berinfak, mulai untuk menyelia di sela-sela silanya para orang tua yang bermajelis ilmu dan seterusnya. Sekali lagi, masjid itu adalah amanah Allah untuk dibangun oleh orang yang bertakwa. Tetapi faktanya hanya sekedar membangun fisik masjid itu bukan hanya orang bertakwa yang ikut nimrung. Terbukti di tempat-tempat yang lain ada orang yang hapunten salatna belang bentong, subuh tara, zuhur tara, jumatan wungkul, paling banter 1 tahun 2 kali sholatnya, Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi ketika mendengar informasi akan terjadi satu acara besar, membangun fisik konstruksi masjid, mereka insya Allah paling tidak ngangkut batako. Dengan demikian, jika hanya sekadar membangun fisik masjid, bukan semata-mata orang bertakwa, tetapi non takwa pun insya Allah akan ikut berkontribusi. Lebih dari itu, ada orang kafir yang ikut juga nyumbang ke masjid.
Di antaranya, jangan ragu, karena berbasis tauhid logikanya, Pak Haritanu itu masih kafir menurut catatan saya paling tidak sampai detik ini. Tapi beliau rajin mondar-mandir ke masjid, ke pondok pesantren, ke sentra-sentra kegiatan umat Islam, dan menyumbangkan materi untuk pembangunan infrastruktur keagamaan di lingkungan kaum muslimin. Kemudian beliau memakai pakaian yang mirip dengan sebagaimana umat Islam akan beribadah ritual. Beliau bisa pakai koko, beliau juga bisa pakai peci, bahkan mungkin juga pakai sorban dan pakai sarung. Tetapi ingat, beliau masih tercatat belum menjadi muslim. Bagaimana status beliau? Beliau hanya berkontribusi untuk membangun infrastruktur fisikal masjid. Nah, mudah-mudahan kita tidak berhenti sampai di sana, tetapi ada amanat berikutnya, yaitu memakmurkan masjid. Lebih dari hanya sekedar membangun fisik masjid, ada tugas mulia, yaitu memakmurkan masjid. Siapa yang bisa memakmurkan masjid itu? Apakah panitia? Apakah yang diamanati sebagai pengurus inti? Atau para pensiunan? Atau warga setempat? Dan lain sebagainya? Tidak. Indikator pemakmur masjid menurut Al-Quranul Karim adalah orang-orang yang jelas tauhidnya, la ilaha illallah di dalam jiwanya, meluncur lewat lisannya, dan semua atribut jiwa dan raganya ikut membuktikan bahwa dirinya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah indikator pemakmur masjid. Mau tua, mau muda, mau laki-laki, mau perempuan, mau orang sakit, orang miskin, orang kaya, berkuasa, tidak ada lagi kekuasaan ketika jiwanya bertauhid kepada Allah. Itulah pemakmur masjid. Apakah ia sudah uzur datang ke masjid atau tidak, tetap ia sebagai pemakmur masjid. Kemudian yang kedua, indikator pemakmur masjid itu adalah orang yang beriman kepada pasti terjadinya hari kiamat. Mana indikatornya? Indikatornya mereka rame-rame berkolaborasi, berta'awun untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah manusia yang diminta oleh Allah untuk beribadah sebagaimana Allah memberikan target penciptaan kepada jin dan manusia hanya untuk beribadah. Satu di antara jenis ibadah adalah salat, dan satu di antara keutamaan salat adalah salat berjamaah. Satu lagi keutamaan salat berjamaah yang utama, keutamaannya adalah di masjid secara khusus bagi kaum laki-laki. Kaum perempuan ketika mereka akan berkontribusi memakmurkan masjid dengan cara melakukan salat, menurut sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka kaum perempuan tidak boleh dilarang untuk memasuki masjid. Ini juga merupakan tantangan bagi kaum muslimin secara kolektif, termasuk bagi pengurus DKM, para pemikir, untuk mengembangkan bagaimana masjid ini berdaya dan memberdayakan untuk menyediakan tempat sholat bagi kaum perempuan secara terpisah. Kemudian yang ketiga, ada tugas mulia untuk para pemakmur masjid, yaitu menegakkan sholat. Sholat yang bagaimana yang diminta oleh Al-Quran adalah sholat yang tadi indikatornya. Karakternya sholat fardu di awal waktu dilakukan berjamaah, bagi kaum laki-laki dilakukan di masjid, dan bagi kaum perempuan tidak boleh dilarang ketika mereka ingin ke masjid. Lebih dari itu, karakter sholat yang diminta oleh Allah sebagai indikator pemakmur masjid, yaitu sholat yang mampu mengingat Allah Rabbul Alamin. Ayo artinya sholata lidzikri. Jangan sampai kita sholat tetapi tidak ingat kepada Allah. Kemudian target berikutnya dari sholat yang dilakukan harus mampu mensterilkan diri pribadi dan kolektif beserta sistem dengan cara melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan bahasa Al-Quran, sholat itu harus tanha anil fahsya'i wal munkar. Apabila manusia sudah mampu masuk pada upaya penjiwaan terhadap sholat, saya sangat yakin bahkan kita pun akan ikut termotivasi untuk meyakini tidak mungkin ada koruptor. Tidak mungkin ada orang yang akan mencederai para kekasih Allah. Tidak mungkin mereka akan berkhianat kepada para konstituen. Tidak mungkin mereka akan berbohong lewat mimbar-mimbar kampanye dan lain sebagainya. Dan tidak mungkin mereka akan terlilit utang ketika sholatnya sudah berfungsi untuk melakukan sterilisasi personal dan sterilisasi kolektif, bahkan sterilisasi sistem. Karena itu pula, ini menjadi sebuah tantangan bagi masjid untuk melahirkan pribadi-pribadi yang nantinya siap tanda dan siap tampil, ditampilkan ataupun tidak. Tetapi kalau sudah melihat gejala kerusakan, maka orang masjid harus sanggup segera tampil. Hadirin yang Allah muliakan, jika di sana sini masih terjadi kebobrokan dan lain sebagainya, proyek jalan atas nama pembangunan negara
baru saja selesai dari ujung ke ujung sudah rusak lagi dengan sebuah pertimbangan Pemprov dan kolektif sistemnya, nanti juga ada dana rehab. Nah, ini gambaran sholatnya belum berfungsi, padahal boleh jadi Pemprovnya sholat tetapi mungkin pasukannya mereka tidak sholat hingga tidak sholat Jumat. Nah, disinilah yang dimaksud dengan tanggung jawab dan keharusan kolektif harus dibangun lewat masjid. Jangan sampai kita enjoy saja ibadah tetapi pasukan keras di lapangan dibiarkan tidak sholat. Apalagi sampai ada pekerja yang membangun fisik masjid sampai berani tidak melakukan sholat. Sekali lagi, ini ada stressing. Ada orang yang ngaborong proyek masjid sampai tidak sholat. Logika sederhana dan logika konyolnya adalah bagaimana kalau disodorkan proyek gereja kepada mereka. Hadirin yang Allah muliakan. Kemudian yang berikutnya, tanggung jawab pemakmur masjid untuk melakukan upaya dan mengikhtiarkan datangnya karakter pemakmur masjid adalah mereka yang ikhlas mengorbankan sebagian hartanya, tidak perlu semuanya, atas nama zakat, atas nama infak, atas nama wakaf, atas nama hibah, dan atas nama pemberian hadiah dalam bentuk yang lainnya. Catatan, pengorbanan yang bagaimana yang akan mengindikasikan dirinya sebagai pemakmur masjid yang akan direspon oleh Allah, yang akan diapresiasi dengan apresiasi yang terbaik oleh Allah, yaitu dari hartanya itu benar-benar steril tata cara mendapatkannya. Demikian juga jenis hartanya halal thayyibah, halal jenisnya tapi hasilnya nyolong, tidak akan diterima oleh Allah sebagai infak dan sedekah. Dan harta yang dizakati niatnya ledok kepada Allah, niat zakat, tapi harta hasil nyolong, hasil mencuri, hasil mual ditampi ke Allah. Oleh karena itu ada sebuah konsultasi. Ada seseorang yang nyogok SK, ingin jadi pegawai. Dia berkonsultasi, bagaimana taubat saya? Kalau memang judul Ar-Rashi wal Murtashi itu sudah sampai ke telinga dan jiwa saya jawab, apabila Anda serius ingin bertobat kepada Allah, ambil uang sogokan itu. Berapa rupiah dulu nyogoknya? Kemudian yang kedua, kasihkan lagi SK-nya. Ia berpikir, kalau begitu saya harus berhenti. Iya. Apakah kita cancaya sanksi kepada Allah dengan cara mengeluarkan SK hasil nyogok itu kita akan kelaparan? Tidak. Allah Rabbul Alamin sudah menjamin. Tidaklah aku ciptakan dorong bodong walang tagak semua makhluk bernama manusia di antaranya, kecuali Allah sudah memberikan jaminan rezekinya. Kemudian yang terakhir, indikator pemakmur masjid yang harus diikhtiarkan oleh kita semuanya, yaitu jangan sampai kita memperhe di hadapan orang yang menakut-nakuti kita semuanya. Karena indikator pemakmur masjid, walam yakhsha illallah, tiada takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jamaah kolektif yang hadir di majelis ini, ada orang tua, ada anak muda, ada anak kecil, bahkan nanti akan diviralkan kepada warga kita masing-masing. Mari kita sama-sama, yang paling utama, memelihara kekuatan yang sudah ada. Jangan sampai jamaah Jumat banyak tapi jamaah subuh setengah pun tidak. Kemudian ketika Jumatan jamaah banyak, pada saat kajian yang intensif tidak hadir, padahal kita tidak berudzur sebagaimana udzur-udzur yang lainnya. Dan ketika kita ke tempat yang lain walaupun udzur tetap maksakan, mari kita sama-sama membangun tata cara berpikir dan desain berpikir kita. Mau kapan lagi kita akan berada tetap di majelis ilmu walaupun mung sekedar hara emma tiasa diusahakan. Sama seperti halnya kita tidak pernah mau absen walaupun agak lumayan sakit parah dan walaupun terhalang oleh hujan dan kendala yang lainnya, karena ada pertimbangan mau kapan lagi kita berkontribusi pada kegiatan tersebut. Mudah-mudahan menginspirasi. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, alallahi tawakkalna, rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
Jamaah yang Allah muliakan, jika pesan khatib pada khutbah yang pertama itu paling tidak sampai ke telinga, apalagi sampai ke hati masing-masing, kemudian yang kedua bisa memelihara apa yang sudah sampai, setelah itu mulai beranjak untuk mengamalkan dan mengistiqomahkan, lebih dari itu berani menyampaikan tanpa ada pertimbangan ragu, malu dan takut, maka insya Allah kita akan mampu masuk pada tahapan berikutnya. Bagaimana membangun kekuatan kolektif dari masjid itu? Kita mari sama-sama menjadi juru survei semuanya, mau para orang tua, anak muda dan lain sebagainya. Apa yang harus dilihat, diperhatikan oleh kita semuanya, apalagi para anak muda, para orang tua yang selalu tampil memberi contoh dan teladan kepada kita semuanya. Bahkan di tempat yang lain yang adzan pun orang tua. Di mana anak muda? Mari kita berikan ruang berpikir kepada anak muda dan ruang tampil kepada anak muda, dan kita tampilkan anak muda. Mengapa juga? Karena orang tua sebetulnya mereka sudah lemah fisiknya. Sekali lagi, orang tua itu sudah lemah fisiknya. Akan tetapi ketika memandu anak muda yang diminta 100 orang, yang datang misal 1 orang, 2 orang, 3 orang, walaupun demikian tetap memandu mereka anak-anak muda. Ada sebuah ide yang sangat baik dari salah seorang guru. Ketika kita menghadapi seorang manusia berkeinginan untuk mendapatkan informasi, tetapi yang datang sekali lagi hanya seorang manusia, maka kuatkan semangat menghadapi 1 orang itu ibarat menghadapi 5.000 orang. Jangan sampai lemah semangat gara-gara yang diminta 100, yang datang 1 orang. Kemudian ditambah dielaborasi oleh salah seorang pebisnis sukses menurut seorang pakar tertentu dan pada masa tertentu. Ketika seorang pebisnis ingin mencari mitranya 1 orang saja, maka energinya, perangkatnya ibarat persiapan menghadapi 500.000 orang. Subhanallah. Apabila hal ini ditebarkan lewat masjid, para orang tua dilihat sebentar lagi akan meninggal dunia, siapa yang akan mengurus jenazah mereka kalau bukan anak muda? Tetapi berdasarkan survei yang ada, begitu masuk masjid-masjid tertentu ada kematian, orang tua lagi yang mengurus mayit, yang berjamaah orang tua lagi. Kemana ini anak muda? Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya bahwa nanti di akhirat yang akan mendapatkan jaminan naungan dari Allah Rabbul Alamin, di saat tiada jaminan naungan kecuali jaminan dan naungan dari Allah Rabbul Alamin, itulah diantaranya syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, yaitu sosok muda yang semangat sungguh-sungguh ibadah kepada Allah, plus orang tua yang berjiwa muda. Yang terakhir, ada potensi masjid yang harus segera dikomunikasikan dengan kekuatan-kekuatan yang lain selain kekuatan politik, bahwa kita harus tampil, mau jadi ketua RT, jadi kepala desa, jadi camat, hingga jadi anggota dewan. Sejatinya mereka adalah sosok-sosok yang istiqomah, tetap berada, jiwanya terikat dengan masjid, sampai nanti satu waktu semua manusia umat Islam harus berani mengatakan bahwa dirinya yang harus merebut Indonesia di atas kekuasaan kaum muslimin, dan basicnya dari masjid. Untuk apa? Menyelamatkan dunia, dan hakikatnya dunia ini oleh Allah diwariskan kepada orang-orang yang saleh. Satu hal yang harus oleh kita semuanya dikomunikasikan dengan segera, yaitu berkenaan dengan potensi ekonomi kaum muslimin. Ada potensi zakat, ada potensi wakaf, bahkan itu yang lebih luar biasa, tanpa batas. Itulah potensi wakaf. Untuk apa? Memerdekakan fakir miskin, memperbanyak kadar-kadar yang berintelektualitas tinggi plus moral yang sangat-sangat baik adanya. Mengapa juga? Beberapa waktu yang lalu ada sebuah data dari Direktorat Jenderal Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa potensi zakat umat Islam tidak kurang dari 251 triliun rupiah per tahun. Akan tetapi yang sudah terkoneksi datanya dengan Badan Amil Zakat Nasional baru 5 triliun per tahun. Bukan berarti umat Islam tidak zakat, akan tetapi zakatnya tidak terkoordinasikan kepada unit-unit pengumpul zakat, berceceran. Padahal Al-Quran sudah sering oleh kita baca dan sering kita dakwahkan, paling tidak menjelang Ramadan. Pada ayat 60 dari surah At-Taubah, di sana ada sebuah sistem, ada sebuah lembaga yang langsung resmi SK-nya dari Allah bernama Amil Zakat.
Apabila petugas amil zakatnya sudah produktif, tidak menunggu Ramadan, dari waktu ke waktu berkinerja, maka insya Allah dan bisa dipastikan tidak lagi akan ada fakir miskin di sekeliling kita semuanya. Mengapa? Karena potensi hartanya disubsidi silangkan. Kemudian yang kedua, kita juga akan memperbanyak orang cerdas dengan cara dipesantrenkan, dengan cara dikuliahkan, diberi lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, yang berawal dari mustahik ditransformasi menjadi muzaki. Maka itu sebetulnya sistem harus ada dari masjid. Lebih dari itu, ada potensi yang sangat luar biasa, itu potensi wakaf. Wakaf itu tidak pernah mengenal syarat nisab dan syarat haul. Kapan saja orang punya niat atas nama tauhid, sekecil dan sebesar apapun hartanya, dititipkan ke unit pengumpul zakat atau pengelola wakaf, niat wakaf, niat wakaf, niat wakaf. Tetapi ingat, harus produktif, jangan sampai dipajang di papan-papan pengumuman saja, tetapi harus ada informasi produktivitas dan transformasi yang betul-betul transformatif. Maka insya Allah itulah yang dinamakan kekuatan kolektif yang harus kita segera bangun lewat masjid, apalagi judulnya masjid transformatif, yaitu Masjid Al-Muhajirin. Semoga Allah Rabbul Alamin selamanya mengawal kita semuanya dengan rahmat, ridho dan magfirahnya. Allah menyehatkan jiwa dan raga kita semuanya. Allah menyehatkan sistem kita semuanya. Allah menyehatkan lingkungan kita semuanya. Allah menyehatkan birokrasi dan politik kita semuanya, dengan catatan kita mau berubah dan mengubah sebagaimana janji Allah Rabbul Alamin, bahwa Allah tidak akan mengubah kalian sehingga kalian mau mengubah kalian sendiri mau jadi apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyana. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami paling tidak sejak detik ini untuk istiqomah beribadah sesuai dengan tuntunan Rasul-Mu. Di antaranya, setelah melaksanakan sholat Jumat berjamaah, kami duduk sejenak di tempat berzikir, berdoa. Setelah itu kami melaksanakan sholat sunnah ba'diyah Jumat 2 rakaat sampai 4 rakaat. Dan biasakan kami ya Allah untuk tetap menyambut petunjuk dan panggilan-Mu untuk melakukan hal dimaksud di antaranya. Wahai Allah, bimbing kami untuk tetap istiqomah bertauhid, bermajelis ilmu, beramar ma'ruf nahi mungkar dimanapun kami berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 'Alallahi tawakkalna wa ilallahil masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silahkan segera berdiri, merapatkan dan menyempurnakan barisan. Tidak melakukan gerakan apapun sebelum imam memberikan komando secara lisan. Seluruh jamaah dimanapun sholatnya tidak sebaiknya melihat gerakan imam, karena akibat dari biasa melihat gerakan imam suka mendahului gerakan imam. Ketika imam membaca Sami Allahu liman hamidah, seluruh jamaah membaca Rabbana walakal hamdu, karena ucapan Sami Allahu liman hamidah hanya dibaca oleh imam dan ketika kita sholat sendirian. Silahkan iqamah.